Selamat siang para peserta webinar yang saya hormati. Perkenalkan, saya Arliana akan bertindak sebagai moderator dalam acara hari ini. Webinar 9 Juni 2020 ini merupakan yang pertama dari 3 webinar kebipaan yang diprakarsai dan difasilitasi oleh Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan nama LBI. Webinar kedua akan dilaksanakan pada 11 Juni 2020 dan selanjutnya yang ketiga akan dilaksanakan pada 13 Juni 2020. Nah, sebagai pembuka pada acara siang hari ini, tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LBI yang telah berinisiatif mewadahi kita semua dalam webinar kebipaan ini. Nah, selamat datang pada para peserta webinar. Nah, pastikan Anda mengikuti webinar ini hingga akhir karena ada beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan di akhir acara. Ya. Nah, rangkaian webinar dari LBI ini tentu saja mengangkat topik yang tidak hanya menarik, tetapi juga sangat bermanfaat. Ya, seperti topik di seri pertama ini, ya, kiat sukses mengawali karir sebagai pengajar BIPA. Nah, ini pasti sudah dinanti-nanti ya oleh kita semua, khususnya oleh calon pengajar BIPA yang tertarik untuk menggeluti atau mendalami bidang ini. Nah, mari kita langsung masuk ke dalam topiknya. Ya, kalau kita dengar tentang topiknya, pembicara yang akan membagi ilmunya bersama kita di sini pastilah bukan pengajar BIPA biasa. Ya, pasti beliau memiliki karir yang sangat gemilang di bidang ini. Siapa beliau? Baik, hari ini akan langsung saja saya sapa Ibu Erni Caturwesti, SS MPD. Halo Ibu Erni, selamat siang. Selamat siang, Ibu Apa Lia. Selamat siang kabar? semua. Iya. Kabar Alhamdulillah. baik hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Cuaca bagaimana Ibu di Tebet? Kalau di Depok ini baru saja hujan, bagaimana di sana? Ya, alhamdulillah hujan juga sudah berhenti. Jadi mungkin semesta mendukung kita ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berjalan lancar sampai akhir ya. Terima kasih Bu Erni atas kesediaan Ibu untuk berbagi dalam acara siang hari ini. Nah, para peserta sekalian, walaupun nama Ibu Erni sudah tidak asing lagi di dalam kancah kebipaan ya, saya masih ingin memberikan beberapa informasi penting tentang beliau ya. Ibu Erni Caturwesti SS MPD, selain aktif mengajar di BIPA UI, beliau juga sering menjadi pelatih di APP BIPA, Balai Bahasa, Pusdiklat, beberapa universitas dan juga Kemdikbud ya. Di samping itu beliau juga sering menjadi narasumber dalam pembekalan guru dan pengajar BIPA ya, lalu juga seleksi dalam program penugasan pengajar BIPA ke luar negeri serta penyeleksi dalam program beasiswa LPDP. Tidak berhenti sampai di situ, Ibu Erni juga terlibat sebagai preview materi ajar BIPA, penyusun kurikulum BIPA, serta penyusun tes bahasa Indonesia. Nah, melihat karirnya yang begitu cemerlang di bidang kebipaan, pasti banyak sekali yang bisa kita petik dari paparan beliau siang hari ini. Nah, sebelum saya mempersilakan Ibu Erni menyampaikan materinya, ada dua hal yang perlu saya informasikan. Yang pertama, para peserta webinar yang saya hormati, Anda dibolehkan untuk saling bertegur sapa di chat. Nah, ini saya lihat sudah ada 8 chat di sini. Ya, silakan bertegur sapa. Nah, sementara fitur Q&A itu hanya digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara kita hari ini, ya. Nah, untuk pertanyaan itu sebenarnya sudah bisa diajukan ketika Ibu Erni menyampaikan materinya. Ya, itu mengenai penggunaan fitur pada siang hari ini. Nah, catatan atau informasi kedua, jika Anda, para peserta webinar di sini mengalami gangguan teknis, seperti misalnya
masalah koneksi internet atau listriknya mati, nah Anda tidak perlu bermuram durja karena webinar ini akan diunggah ke YouTube sehingga bisa disaksikan kapan saja. Ya, nah tanpa perlu berpanjang-panjang kata lagi, sekarang saya akan persilakan Ibu Erni, ya kita akan simak bersama-sama kiat sukses mengawali karir sebagai pengajar BIPA. Ibu Erni, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Arliana. Selamat siang Ibu-ibu, Bapak-bapak semua, para pengajar dan pegiat BIPA. Senang sekali siang ini kita bisa berkumpul bersama walaupun hanya melalui jaringan seperti ini ya, tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama belajar ya, berbagi pengalaman, dan saya yakin peserta webinar ini tidak hanya orang-orang yang baru akan mulai terjun ke dalam dunia kebipaan, tetapi juga saya lihat ada teman-teman saya yang juga memang sudah lama berkecimpung dalam bidang kebipaan. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi yang baru akan bergabung dengan BIPA, tetapi juga bisa menjadi apa ya, seperti pengingat mungkin ya bagi teman-teman saya yang memang sudah berkecimpung lama dalam bidang kebipaan. Baik, saya akan izin Ibu Lia, saya akan membagikan tayangan salin dia. Ya, silakan Ibu. Iya, apakah ini terlihat? Sudah terlihat ya? Iya, tadi oke sebentar. Tadi saya belum di sini belum muncul di laptop saya. Baik. Ibu sudah share screen-nya? Ya, saya akan share sekarang. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, ini adalah materi yang akan saya bawakan pada siang ini, kiat sukses mengawali karir sebagai pengajar BIPA. Saya akan menjelaskan materi ini kira-kira 30 menit, karena setelah itu seperti Ibu Arliana katakan tadi, kita akan ada sesi tanya-jawab. Ya, baik. Kalau kita berbicara mengenai pengajar BIPA, ya ada kerangka acuan untuk menjadi seorang pengajar BIPA. Kerangka acuan ini diadaptasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik guru dan undang-undang dosen. Nah, kalau kita mengacu ke sana, maka ada beberapa kompetensi yang harus, ada 5 hal, yaitu kompetensi pedagogi, ini sudah pasti, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan yang tidak boleh kita lupakan adalah wawasan kebangsaan. Akan tetapi, Bapak Ibu, kalau saya menjelaskan 5 kompetensi ini satu persatu secara teoretis, mungkin Bapak Ibu semua akan pergi ya dari webinar ini. Ada yang makan siang, ada yang tidur siang mungkin. Jadi saya akan mengemasnya dengan cara saya. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya peroleh selama saya mengajar di program BIPA LBI FIDUI. Nah, bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi pengajar BIPA yang itu, ya, saya mau memperkenalkan 4M kepada Bapak Ibu semua. Ini tidak ada hubungannya dengan gerakan 3M+1 untuk mengatasi demam berdarah ya, menutup, menguras, mengubur, tetapi 4M di sini adalah analogi yang saya gunakan, karena ketika kita akan terjun ke dalam satu profesi tertentu, itu seperti ketika kita sedang mencari jodoh. Ya, ada proses yang harus kita lalui sampai akhirnya kita bisa saling jatuh cinta, ya, saling mencintai. Jadi ada 4 yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan. Yang pertama adalah mengenali,
mendekati, menyesuaikan, dan barulah yang terakhir kita bisa mencintai. Saya nanti akan menjelaskan satu-satu proses ini berikut contoh berdasarkan pengalaman pribadi dari saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Ya, untuk mengenali, mungkin kita semua berpikir bahwa kita orang Indonesia. Sehari-hari kita berbahasa Indonesia. Kita menguasai bahasa Indonesia. Itu makanan sehari-hari saya. Ya, tetapi Bapak Ibu perlu menyadari bahwa BIPA itu berbeda dengan bahasa Indonesia seperti yang kita ajarkan di sekolah kepada siswa-siswi orang Indonesia, kepada mahasiswa-mahasiswi orang Indonesia yang ada di kampus. Nah, untuk memberikan sedikit penyadaran kepada kita semua, saya sudah menyiapkan sebuah video yang bisa kita saksikan bersama. Добрый день, уважаемые дамы и господа, участники этого семинара. Меня зовут Каныкия Азимбекова, я из Кыргызстана, мне 24 лет. В настоящее время я учусь по программе БИПА в университете Индонезии как участник Тормосиспы. В августе я собираюсь вернуться обратно в Кыргызстан, так как моя программа уже заканчивается. Ya, И я планирую Bapak Ibu стать послом Индонезии в Кыргызстане. video yang Спасибо tadi вам saya большое за tayangkan. внимание. Ya, Ibu Arliana, saya akan bertanya kepada peserta. Bisa Ibu mengecek jawaban peserta? Ya, pertanyaan saya adalah, berapa kata yang bisa Bapak Ibu tangkap dari apa yang dikatakan oleh salah seorang peserta BIPA yang sudah saya tayangkan di video tadi? Ibu Arliana? Ada yang mengatakan satu kata. Baik. Tidak ada. Ya. 2 kata, 3 kata, tidak ada, banyak. Iya. Baik, jadi kalau kita melihat rata-rata itu hanya beberapa kata yang bisa ditangkap ya. Jadi kalau saya sendiri, saya menangkap 5 kata. Jadi ada seminar, ada Kirgistan, ada Indonesia, ada BIPA, dan ada Dharma Siswa. Hanya itu. Kenapa saya bisa menangkap 5 kata itu? Ya karena kata itu adalah kata yang juga saya kenal. Ya. Nah, jadi ini adalah sebuah penyadaran kepada Bapak Ibu semua yang akan terjun ke dalam dunia BIPA, bahwa BIPA di sini kita menempatkan BIPA sebagai bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi ketika kita atau peserta mereka mendengarkan orang berbicara dalam bahasa Indonesia seperti ini posisinya sama seperti kita sekarang. Ya, kita juga bingung dia berbicara apa, beberapa kata bisa saya tangkap, tetapi selebihnya saya tidak tahu. Ya, jangankan struktur kalimatnya. Untuk kalau kita diminta untuk mengulangi saja bunyi-bunyi yang tadi diucapkan, itu pasti akan sangat sulit. Ya, jadi di dalam pengajaran BIPA kita harus melakukan sebuah pembelajaran yang membuat peserta BIPA kita akan bisa menangkap kalimat-kalimat yang diujarkan oleh orang Indonesia, membaca tulisan-tulisan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan kemudian bisa meresponsnya dengan baik, sesuai dengan apa yang mereka tangkap. Jadi, jangan lupa kita menempatkan BIPA sebagai bahasa asing untuk peserta. Jadi kita, Bapak Ibu, mungkin sudah banyak yang berpengalaman, tapi bagi yang baru, karena pengalaman saya ketika menyeleksi untuk penugasan pengajar BIPA ke luar negeri, ketika pengajaran sejawat atau demo teaching, masih ada pengajar yang mengajarkan misalnya, apa itu puisi. Jadi kita tidak perlu mengajarkan apa itu puisi, karena konsep puisi mereka bisa belajar sendiri dalam bahasa mereka. Tetapi apa
Bapak Ibu memberikan sebuah puisi dalam bahasa Indonesia, kemudian coba dipahami apa maksud puisi itu. Jadi contohnya seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian kita juga harus tahu bagaimana harus kita ajarkan, ditambah dengan komponen penunjang seperti tata bahasa, kemudian untuk berbicara juga ada pelafalan, dan ada unsur budaya yang harus kita ajarkan, ini juga tidak boleh kita lupakan. Kemudian kita juga harus mengenali seperti apa kurikulum BIPA. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang terkait dengan dunia kebipaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengenali BIPA, kenali juga lah hal-hal yang terkait dengan dunia kebipaan. Bapak Ibu pasti akan bisa mendapatkan banyak informasi dari internet atau dari teman-teman yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam bidang ini. Baik, proses yang kedua adalah kita harus mendekati. Ya, ini sama seperti hubungan tadi ya. Setelah kita kenal, oh orangnya seperti ini, wah ini cocok dengan saya, lalu saya berusaha untuk mendekati. Di dalam proses ini, dalam proses pendekatan, kita harus benar-benar mengerti apa yang diperlukan ya oleh seorang pengajar BIPA. Ya. Yang utama adalah kita harus memahami karakteristik bahasa kita sendiri. Jadi bukan hanya karena kita orang Indonesia, kita bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, belum tentu kita memahami karakteristik bahasa kita. Ini harus kita pahami. Kemudian kita juga harus memahami seperti tadi ya, komponen pedagogi. Jadi ada pendekatan, metode, teknik pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian mempelajari materi-materi BIPA. Ya, sekarang sudah cukup banyak materi-materi ajar BIPA yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, tetapi tidak semuanya bisa langsung kita gunakan. Ada yang harus diadaptasi, disadur, dan sebagainya, supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tetapi sudah banyak, jadi kita bisa memanfaatkan itu atau menjadikan sebagai model, kemudian kita membuat materi sendiri. Ya, dan proses yang mungkin saya tidak tahu ya, kelihatannya sekarang cukup jarang dilakukan, yaitu proses pemagangan. Ketika saya mengawali karir saya sebagai pengajar BIPA, itu tahun 1991, saya ada di bawah asuhan Ibu Felicia Utorodeo. Saya tidak tahu apakah beliau ada di sini atau tidak, tapi saya sangat berterima kasih kepada beliau, karena pada saat itu, selama 1 tahun, saya harus melakukan proses pemagangan. Saya belum memegang satu kelas sendiri. Saya mengikuti kelas senior-senior saya ketika mereka melakukan pembelajaran BIPA di kelas. Jadi proses pemagangan ini membuat saya jauh lebih paham tentang bagaimana pengajaran BIPA itu sebenarnya. Apalagi proses pemagangan ini waktu itu saya lakukan dengan beberapa orang pengajar senior, tidak hanya satu. Jadi saya melihat bagaimana variasi cara mengajar. Baik, yang ketiga, yang paling banyak membutuhkan usaha dari kita adalah proses untuk menyesuaikan diri. Seperti hubungan, lagi-lagi setelah kita mengenali, kita mendekati, maka kita harus saling menyesuaikan. Dalam proses penyesuaian ini, yang satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus memberikan pemahaman lintas budaya. Karena bahasa itu adalah budaya, jadi ini hal yang penting. Nanti saya akan memberikan contoh satu persatu. Kemudian yang kedua, kita memberikan kunci atau kail, karena prinsip pembelajaran adalah kita memberikan kail, bukan memberikan ikan. Jadi kita berikan itu agar mereka menguasai bahasa kita, kemudian memberikan penjelasan yang sesuai dengan konteks, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, memahami kesulitan pembelajar kita, menguasai bahasa asing sebagai pengantar, ini
bila diperlukan, ini bukan suatu keharusan, nanti saya akan menjelaskan. Kemudian menempatkan diri kita sebagai seorang pengajar, juga menempatkan diri kita sebagai duta bahasa, duta budaya, dan bahkan duta Indonesia. Saya akan memberikan contoh satu persatu, memberikan pemahaman lintas budaya. Karena kenapa saya berikan satu-satu, seperti saya bilang tadi, penyesuaian ini merupakan proses yang sangat penting supaya tidak terjadi masalah, ya, kesalahpahaman dan sebagainya. Untuk pemahaman lintas budaya, kita harus juga mengetahui sedikit banyak budaya tentang peserta kita, ya, budaya negara mereka. Ya, misalnya di sini saya memberikan contoh yang pernah saya alami sendiri, yaitu budaya malu misalnya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang Indonesia tidak mempunyai budaya malu, tetapi beberapa masyarakat di negara di luar sana itu mempunyai budaya malu yang tingkatnya sangat tinggi, ya. Jadi misalnya di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung dan mereka satu kelas misalnya terdiri atas 10 sampai 15 orang dengan latar belakang yang berbeda, ya, berasal dari negara yang berbeda, usia berbeda, profesi berbeda. Ketika mereka ditanya sesuatu dalam proses pembelajaran oleh kita dan mereka tidak bisa menjawabnya, itu ada beberapa orang yang kemudian merasa malu sehingga mereka tidak mau menghadiri kuliah kita berikutnya karena budaya malu mereka begitu kental. Jadi kita harus memahami itu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada peserta yang kebetulan memang kemampuan berbahasanya masih kurang dibandingkan peserta yang lain, berikan dia kepercayaan diri dengan cara apa? Berikan pertanyaan yang paling mudah yang kita yakin dia pasti bisa menjawabnya. Ya. Jadi itu untuk menghindari rasa malu dan bahkan menimbulkan rasa percaya diri mereka. Ya, atau ketika mereka diberikan giliran bertanya dan tidak bisa menjawab, ya kita lanjut ke peserta lain, jangan lupa untuk kembali lagi kepada dia untuk bertanya hal yang lebih mungkin bisa dijawab, gitu ya. Itu hanya satu contoh saja. Kemudian konsep kebersihan antara orang Indonesia dan orang di negara lain, kalau mereka akan memanfaatkan toilet yang ada di tempat kita, ya toilet di tempat mereka belajar, toilet di tempat mereka tinggal, misalnya mereka tinggal di rumah orang Indonesia, konsep kebersihan untuk orang Indonesia bersih itu basah, ya, sementara untuk beberapa negara bersih itu kering. Jadi tolong diberikan pemahaman seperti ini. Kemudian bercanda. Nah, ini harus hati-hati karena untuk kita orang Indonesia, bercanda ini menunjukkan bahwa hubungan kita menjadi semakin akrab. Ya, dengan bercanda kita berharap tidak ada batas yang terlalu jauh ya antara kita dengan peserta BIPA. Tetapi yang kita hadapi adalah orang asing yang punya latar belakang budaya yang berbeda. Jadi pernah ada cerita ketika di dalam kelas ada satu orang peserta yang mulai mengantuk, kemudian ada teman yang mengatakan misalnya, oh kamu mengantuk ya, ini sudah ada kopi hitam di sebelah kamu. Jadi karena kebetulan ada peserta yang berkulit hitam yang berasal dari Afrika. Nah itu sangat melukai perasaan peserta tersebut ya. Jadi itu dilakukan oleh sesama peserta, apalagi kalau itu bercandanya dilakukan oleh kita, pengajar. Itu sangat tidak layak dilakukan, walaupun tujuan kita misalnya bercanda. Karena kalau ada rekan kita atau teman kita yang berkulit lebih gelap daripada kita, ya, dan kita bercanda seperti itu mungkin masih biasa. Tapi ketika itu kepada orang yang berasal dari negara lain, itu bisa menjadi rasialisme ya. Jadi harus berhati-hati ketika bercanda. Kemudian basa-basi. Orang Indonesia sangat suka basa-basi, jadi tolong diberikan pemahaman kepada peserta. Kalau saya pagi-pagi jam 6 saya keluar rumah pada hari Minggu, biasanya ada sopir tetangga saya sedang cuci mobil, lalu dia bilang, wah ibu pagi-pagi sudah mau beraktivitas, kemana? Ya, saya biasanya menjawab dengan, Pak lagi cuci mobil yang bersih ya, seperti itu. Jadi tolong diberikan pemahaman bahwa kita tidak perlu menjawab, iya, buah-buahan, sayur-sayuran di kulkas saya sudah penuh, jadi saya harus ke pasar. Tapi sebelumnya saya ke ATM dulu ambil uang. Pulang pasar, saya mampir ke tukang bubur dulu, beli
5 bungkus bubur untuk sarapan. Jadi tolong diberitahu supaya mereka tidak merasa orang Indonesia sering sekali mencampuri urusan orang lain atau mengganggu. Ya. Kemudian untuk memberikan kunci atau kail, supaya tidak terjadi kesalahan ya ketika mereka melakukan aktivitas di luar sana, kita bisa memberikan beberapa hal penting. Misalnya, saya berikan satu contoh, pada umumnya saya mengatakan ke mereka, pada umumnya orang Indonesia minum menggunakan gelas. Kenapa saya bilang gitu? Setelah saya cek, di 17 macam gelas dan fungsinya yang dijual di Tokopedia, tidak ada satupun gelas yang berbentuk mangkuk. Ya. Kemudian kalau kita mengecek lagi tradisi minum teh di beberapa daerah di Indonesia, itu juga hanya beberapa yang menggunakan mangkuk. Tetapi untuk negara lain, ya, misalnya Jepang atau Korea, itu mereka ada tradisi minum dengan menggunakan mangkuk, bukan sekedar gelas. Jadi ini kunci seperti ini kita beritahukan kepada mereka bahwa pada umumnya orang Indonesia minum menggunakan gelas. Kenapa? Jadi ketika mereka makan di restoran Padang, karena ini pernah terjadi, kemudian disediakan kobokan yang berisi air untuk cuci tangan, mereka tidak akan serta-merta meminum air itu. Karena mereka tahu orang Indonesia minum dengan gelas. Jadi, oh ini pasti fungsinya bukan untuk diminum. Nah, ini kita memberikan kunci kepada mereka. Kemudian, kosakata bahasa Indonesia sangat banyak. Kita tidak mungkin mengajarkan semua kosakata dalam bahasa Indonesia, jadi lagi-lagi berikan kunci supaya mereka bisa mengenali kosakata itu dengan baik, walaupun dengan bantuan kamus. Misalnya untuk kata berangkat, ketika materi yang Bapak Ibu ajarkan ada kata ini, Bapak Ibu bisa memberitahu bahwa kata berangkat ini bukan berasal dari imbuhan ber plus angkat. Jadi ada beberapa kata yang seperti ini. Jadi mereka tidak berpikir, oh ini dari kata angkat, kalau begitu mengangkat, diangkat juga ada, pengangkatan juga ada, padahal artinya sangat berbeda. Ya. Kemudian juga contoh terasering. Jadi mereka berpikir, oh ini dari ter plus asering. Ya. Jadi kalau sudah begitu mereka akan curiga, oh ya karena ada ibu sudah pernah menjelaskan, ada bentuk seperti ini. Jadi ini mungkin bentuk yang seperti dijelaskan ibu. Ya, juga untuk kata mencret misalnya. Kalau mereka sudah dibekali pengajaran bahwa dalam bahasa Indonesia imbuhan me kalau bergabung dengan satu kata yang terdiri atas satu suku kata, maka bentuknya akan menjadi menge. Misalnya, lap menjadi mengelap, bom menjadi mengebom, sehingga mereka tidak akan berpikir bahwa mencret ini berasal dari cret, karena harusnya mengecret kalau seperti itu. Jadi mereka akan tahu, oh ini satu kata, seperti itu. Kemudian logika berbahasa orang Indonesia ini juga harus kita bekali, karena biasanya pada umumnya logika berbahasa orang Indonesia itu berfokus pada aktivitas. Jadi kalau pengalaman saya mengajar kata-kata tertentu, misalnya di dalam teks ada menjamur, menyemut. Ketika saya mengajukan pertanyaan kepada mereka, Anda semua tahu jamur ya? Tahu. Anda semua tahu semut ya? Tahu. Lalu ketika saya bertanya, apa yang Anda pikirkan kalau Anda mendengar kata jamur? Sebagian besar dari mereka menjawab putih, Ibu. Putih, enak. Ada yang murah, ada yang mahal. Begitu juga dengan kata semut. Ada yang bilang kecil, sakit, kemudian ada yang bilang juga gula, seperti itu. Tapi kalau proses orang Indonesia, ketika kita mendengar kata jamur, kita teringat, oh jamur itu cepat tumbuh, semut itu berkumpul, seperti ini. Jadi kita lebih ke aktivitas. Sehingga ketika kita menjelaskan makna kata menjamur adalah menjadi banyak dalam waktu cepat seperti jamur, ya tumbuh dalam waktu cepat seperti jamur. Sedangkan menyemut itu berkumpul ke satu titik, ya, jadi untuk orang seperti itu. Sehingga kalau mereka harus menerjemahkan feedback dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mereka tidak akan berpikir itu sebagai sebuah nomina. Oh, kalau begitu kantung teh. Mereka tidak akan berpikir begitu, tapi mereka tahu lebih ke proses aktivitas. Jadi akan diterjemahkan sebagai teh celup misalnya. Ya, kemudian memberikan penjelasan yang sesuai dengan konteks, bagaimana kita menjelaskan mereka untuk memakai kata engkau atau kau. Mungkin di luar sana mereka dengar dari lagu, ya kita harus menjelaskan bahwa ini tidak dipakai sehari-hari kecuali di etnis tertentu. Ya.
Baik. Kemudian pemakaian ibu dan bapak, ya kalau kita menjelaskan tidak dengan konteks, ya bu dan pak itu sama dengan ibu dan bapak, maka selesai. Padahal tidak seperti itu karena ibu bapak, bupa ini bisa berfungsi sebagai kata ganti ya dan juga sebagai kata sapaan. Jadi kalau mereka bilang Bu sudah makan, itu kan tidak berterima ya di telinga kita ya. Ya berbeda dengan sudah makan Bu. Karena yang pertama itu sebagai kata ganti, jadi harusnya pakai ibu dan biasanya kalau mau Bu diikuti dengan nama, Bu Erni sudah makan seperti itu. Ya. Kemudian jantan, betina, kadang-kadang kita mau cepat saja sehingga kita menjelaskan ya jantan itu laki-laki, betina itu perempuan. Jadi ketika mereka pakai untuk orang, ini akan terjadi ketidaknyamanan. Ya, kemudian ungkapan yang populer dalam masyarakat untuk peserta BIPA yang mempelajari bahasa Indonesia di Indonesia, bukan tidak mungkin mereka akan mendengar ungkapan-ungkapan yang populer dan akan bertanya kepada kita, atau mereka bertanya kepada teman-teman mereka. Kalau bertanya kepada teman-teman, mungkin teman-teman juga tidak bisa menjelaskan dengan baik, ya, atau kita sedang sibuk, jadi kita hanya bilang, oh, kasihan deh lo itu, I feel sorry for you. Ya, sehingga yang ada di kepala mereka, oke, I feel sorry for you. Jadi yang terjadi adalah ketika ada keluarga temannya yang berduka cita, karena ada salah satu keluarga yang meninggal, dia datang dan dia memberi salam sambil mengucapkan kasihan deh lo, seperti itu. Ini kan ketidaknyamanan akan terjadi. Ya, begitu juga dengan capek deh. Ya, kita tidak bisa bilang ketika fisik kita capek, lalu kita bilang, aduh saya capek deh. Tidak seperti itu. Ya, tapi kita harus menjelaskannya dengan baik. Kapan ungkapan seperti ini bisa digunakan? Jadi intinya kita tidak boleh malas ya. Jadi memberikan penjelasan yang jelas. Kemudian penjelasan yang mudah dipahami. Nah ini nanti pada webinar tanggal lusa ya, tanggal 11 itu ada Ibu Cynthia yang juga akan memberikan bagaimana penjelasan yang mudah dipahami ketika mengajarkan tata bahasa kepada peserta BIPA. Jadi salah satu caranya kalau secara tata bahasa, kita harus memilih kosakata, struktur kalimat, dan tingkat kecepatan berbicara yang cocok. Jadi kita mengajar di BIPA tingkat berapa. Kalau kita baru, ini juga pengalaman saya ketika menyeleksi para pengajar, mereka melakukan pengajaran sejawat, baru akan mengajarkan perkenalan. Tetapi bahasa pengantar yang digunakan sudah begitu rumit. Jadi bagaimana mungkin peserta BIPA kita bisa memahami itu. Ya. Kemudian untuk di awal-awal peserta program pada tingkat dasar, ya kita juga bisa menggunakan banyak sekali gerak tubuh, ya, jadi nonverbal. Misalnya bagaimana kita menjelaskan kata menguap atau gatal. Menguap mungkin gampang ya, menguap untuk arti karena mengantuk kita cukup membuka mulut, wah menguap seperti ini. Tapi jangan sampai mereka salah mengerti bahwa itu artinya mengantuk di kepala mereka. Ya, kemudian begitu juga dengan gatal. Jangan sampai kita beri contoh seperti ini, lalu peserta kita berpikir, oh menggaruk. Jadi kita harus jelaskan bahwa ini gatal, saya menggaruk. Jadi seperti itu. Kemudian alat bantu tentu saja, sekarang ada banyak kemudahan yang bisa kita lakukan dengan alat bantu. Kita bisa menggunakan alat bantu berupa gambar, video, dan sebagainya. Kemudian menggunakan analogi. Ini strategi kita untuk memberikan penjelasan yang bersifat agak abstrak. Misalnya ada peserta BIPA saya yang bertanya, Ibu saya dengar lagu, ada petikan lagunya seperti ini. Saya juga lupa judul lagunya apa. Perih hatiku, kau telah dengan yang lain, luka hatiku mungkin tak terobati. Dia bilang kalau saya lihat perih di kamus, itu artinya seperti perut yang lapar, gitu, perih ya. Jadi untuk hati itu sebenarnya kan pedih, ya. Nah, jadi kalau saya memberitahu ke mereka, jadi saya bilang ini ya, Anda tahu tangan Anda luka, berdarah. Kemudian saya ambil jeruk lemon, lalu saya peras di atas luka itu. Bagaimana rasanya? Ini perih. Jadi mereka langsung tahu, oh iya, dan ini hati Anda. Oh ya, tapi kan tidak sama dengan sakit hati. Seperti itu. Ya. Jadi analogi juga penting. Kemudian kita juga harus memahami kesulitan pasangan kita. Kalau dalam analogi dengan hubungan ya, yaitu pembelajar kita, beberapa
peserta BIPA yang berasal dari Jepang. Seperti Bapak Ibu tahu ya, pasti kesulitan RL yang berbahasa ibu bahasa Mandarin, TD misalnya. Kemudian untuk orang yang berbahasa ibu bahasa Korea, S di akhir suku kata yang tertutup seperti keras, itu susah untuk mereka cenderung mengatakan keras, seperti itu. Lalu N juga untuk suku kata tertutup di akhir, untuk orang Jepang, itu misalnya pohon, ini agak susah, mereka cenderung bilang pohong. Seperti itu. Jadi kita harus memahami kesulitan mereka, kita bisa membuat materi yang sesuai. Struktur kalimat, ini juga ya. Bahasa Indonesia kan strukturnya seperti ini. Saya membeli buku di toko buku. Ya, banyak bahasa di luar sana yang strukturnya itu menempatkan verba di belakang. Jadi bisa di toko buku, buku saya membeli misalnya ya. Ini kan perlu juga pemahaman bahwa kita kadang-kadang merasa, oh kok itu aja nggak ngerti ya. Ya karena yang mereka tahu tidak seperti ini. Ya. Kemudian afiksasi, nah ini mungkin nanti sesinya Ibu Cynthia akan banyak membahas ini, ya karena ini salah satu dari keunikan bahasa Indonesia, yaitu kita banyak mempunyai afiksasi. Kemudian teknologi juga, jangan Bapak Ibu berpikir bahwa orang dari negara di luar Indonesia itu jauh memahami teknologi dibandingkan kita, tidak juga ya, karena banyak ibu rumah tangga Jepang, Korea misalnya yang tidak menguasai teknologi dengan baik. Ya, kemudian bahasa Inggris. Ini juga, jangan Bapak Ibu berpikir kalau saya menguasai bahasa Inggris, maka urusan saya mengajar akan menjadi lebih mudah. Karena tidak semua peserta BIPA kita juga menguasai bahasa Inggris. Jadi kalau kita mengajar di kelas heterogen, kita mengeluarkan satu kata dalam bahasa Inggris, mereka akan menuntut bahasa Jepangnya apa, Koreanya apa, misalnya. Ya, dan kita tidak bisa mengatasi itu semua. Lalu untuk penguasaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar, ini tergantung pesanan kita, ya pesanan. Siapa peserta kita? Kalau kita memang mengajar di tempat negara mereka berada, pesertanya homogen, kemudian permintaan dari klien kita adalah bahasa pengantarnya bahasa asing tertentu yang menjadi bahasa ibu di negara mereka, ya itu harus kita penuhi. Jadi penguasaan bahasa asing itu bisa menjadi nilai plus ya, untuk kita. Kemudian jangan lupa menempatkan diri sebagai seorang pengajar. Kita harus profesional, ya. Kita harus profesional di sini artinya kita menjaga hubungan antara peserta dan pengajar selama peserta BIPA kita masih menjadi peserta BIPA kita, masih menjadi murid kita. Seperti itu. Ya, kemudian selalu menyediakan waktu. Jadi saya sering sekali mendapatkan WhatsApp dari mereka, ya peserta BIPA, untuk menanyakan sesuatu yang harus kita jawab ya, karena itu penting untuk mereka. Kemudian juga kita harus menempatkan diri bahwa kita pengajar, tetapi kita bukan orang yang serba tahu. Jadi kalau kita mengatakan, oke, nanti saya akan jawab, ya tidak sekarang, itu bukan hal yang haram. Ya, mereka lebih menghargai itu daripada kita menjawab sekedarnya yang kita tahu dan jawaban kita menjadi salah atau kurang sesuai. Kemudian menempatkan diri sebagai duta bahasa budaya Indonesia, ya budaya dan duta Indonesia. Ini yang Bapak Ibu harus sangat dimasukkan ke dalam hati bahwa peserta BIPA itu berpikir bahwa guru saya itulah orang Indonesia seperti guru saya. Jadi kita mewakili orang Indonesia. Ya, jadi kita harus mempunyai pengetahuan tentang Indonesia, karena mereka akan berpikir kita sebagai kamus tentang Indonesia. Mereka akan tanya, gitu ya. Tapi sekali lagi tadi kita bukan orang yang serba tahu, jadi bukan berarti kita tidak mau menjawab, tapi kita tunda dulu, kita cari jawabannya. Kemudian menguasai tata bahasa Indonesia, ini juga penting, ya. Jangan sampai misalnya saya mengajar menyimak, lalu ada pertanyaan tata bahasa, lalu saya bilang, oh itu tata bahasa ya, nanti silakan bertanya kepada dosen tata bahasa misalnya. Ya itu kurang baik kalau menurut saya. Jadi kita harus menguasai juga tata bahasa Indonesia. Kemudian kita sendiri juga harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, bisa menempatkan kapan berbicara dengan ragam seperti ini, kapan dengan ragam seperti itu. Ya, dan harus menghargai negara sendiri. Ini juga penting. Kita tahu banyak orang di luar misalnya menjelek-jelekan negara
kita, ya. Tapi kita sebagai pengajar, sebagai duta Indonesia, kita tidak boleh ikut menjelek-jelekan negara kita sendiri. Jadi kalau ada peserta yang bilang Indonesia adalah negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia ya Bu, ya setelah Tiongkok. Tapi saya tidak akan terpancing oleh pernyataan seperti itu. Saya akan memberikan data kepada mereka. Respon saya adalah ya. Dan sekarang Indonesia sudah punya program seperti ini, menuju Indonesia bersih dan bebas sampah tahun 2025. Jadi kami semua sudah melakukan gerakan Indonesia bersih. Ya, jadi ayo, Anda juga tinggal di sini, Anda juga bisa membantu gerakan ini. Seperti itu. Kemudian kalau orang Indonesia tidak higienis ya, mereka suka makan menggunakan jari misalnya. Respon kita misalnya, kita tidak boleh, oh iya ya, memang jorok sekali ya. Saya juga tidak suka kalau makan menggunakan jari. Walaupun Anda tidak suka makan menggunakan jari, kita harus menempatkan diri kita sebagai duta budaya Indonesia. Kalau saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, saya akan bilang, kamu makan pakai sendok, pakai garpu, ya. Berapa orang yang sudah pakai sendok dan garpu kamu? Apakah kamu yakin sendok dan garpu kamu sudah dicuci dengan bersih? Kalau saya menggunakan jari, cuma saya yang pakai jari itu. Jadi ini lebih higienis sebenarnya. Kalau sebelum makan kita mencuci tangan dengan bersih. Dan sesudah makan, kita juga mencuci tangan. Seperti itu. Nah, tahap-tahap penyesuaian yang banyak tadi yang sudah saya jelaskan, di dalam proses pembelajaran, itu bisa kita lakukan kalau kita mempersiapkan diri dengan baik. Ya, kita sudah menganalisis teks yang akan kita gunakan, jadi ada beberapa misalnya, kosakata ini kita bisa jadikan sebagai bentuk pengecualian untuk memberikan kunci kepada mereka, dan sebagainya. Kita menyiapkan penjelasan pendukung, karena kita memahami kesulitan mereka, jadi gunakan penjelasan pendukung. Kita juga menyiapkan jawaban atas potensi masalah atau pertanyaan yang mungkin muncul di dalam kepala peserta. Ya, nanti makin banyak, makin sering Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu pasti sudah bisa tahu ya, kalau saya memberikan teks ini pasti pertanyaan yang muncul ini, seperti itu. Ya, juga atas jawaban atas latihan-latihan yang kita berikan. Jangan sekedar hanya memberikan latihan, coba kita jawab sendiri dulu. Apakah ada kemungkinan jawaban-jawaban yang bermacam-macam? Nah, yang terakhir adalah setelah kita melewati 3 proses itu, maka kita akan mencintai profesi kita. Ketika sudah mencintai, maka kita harus menjaga dan merawat cinta kita. Ya, juga harus meningkatkan hubungan kalau di dalam percintaan, kalau di sini meningkatkan kemampuan. Ya, seperti ini Bapak Ibu mengikuti webinar ya. Nanti pelatihan yang akan kami selenggarakan juga ya. Seleksi penugasan ke luar negeri, lomba pengajar BIPA, ini dalam rangka meningkatkan kemampuan. Kemudian kita juga harus mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan ya, kepada peserta. Jangan lupa berinovasi. Siapa yang tahu kita akan sampai dalam kondisi seperti ini, di mana pembelajaran semua harus dilakukan secara daring. Jadi memaksimalkan ketersediaan teknologi ini perlu dilakukan. Ini juga nanti webinar tanggal 13 bersama Ibu Edithia akan banyak dibahas lagi. Kemudian kalau di dalam hubungan percintaan adalah memperbanyak pertemuan. Kalau di sini konteksnya adalah kita memperbanyak jam terbang kita, jam mengajar kita. Ya. Kemudian bersosialisasi dengan keluarga besar. Artinya di sini kita harus menjadi anggota asosiasi sehingga kita lebih aktif lagi di dalam dunia kebipaan. Dan berikutnya adalah yang terakhir, seperti hubungan, kita juga memberikan kejutan kepada pasangan kita. Kita juga memberikan kejutan di sini dengan cara kita membuat buku, ya. Kemudian kita melakukan penelitian, kita menjadi narasumber. Ini adalah kejutan-kejutan manis yang bisa kita berikan untuk profesi kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya, karena saya harus mengikuti waktu yang tersedia. Saya kembalikan kepada Ibu Arliana. Baik, terima kasih Ibu Erni untuk paparannya. Wah, di sini jadi 4M ya Ibu ya. Tadinya saya pikir itu berhubungan sama nyamuk demam berdarah itu Ibu ya, tapi ternyata bukan ya. Tadi kita mulai dengan mendekati
mengenali, mendekati, menyesuaikan, dan terakhir mencintai. Oke, baiklah. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya mau memberikan pesan dulu kepada semua peserta yang hadir di sini. Silakan Anda bisa mengisi poll, ya, ada polling tentang webinar ini. Silakan Anda klik jawabannya dan jangan lupa di-submit ya. Silakan. Nah, Ibu Erni sudah siap untuk pertanyaan? Silakan. Pertanyaan yang pertama, ini dari Ibu Evi, katanya pertanyaannya begini, Bu. Apa saja yang harus saya siapkan untuk menjadi seorang pengajar BIPA dengan kompetensi pendidikan seni budaya yang saya miliki? Silakan, Ibu. Iya, baik. Maaf, sekali lagi dari siapa tadi, Ibu Arliana? Dari Ibu Evi, Bu. Ibu Evi. Ya, untuk latar belakang pendidikan Ibu adalah seni dan budaya ya. Saya kira ini bisa Ibu manfaatkan ya, karena memang bahasa itu kan tidak jauh dari budaya. Jadi saya ambil contoh saja, misalnya untuk program Dharma Siswa, banyak peserta asing juga yang kuliah di perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di bidang seni dan budaya. Ya, jadi mereka belajar tentang budaya Indonesia karena untuk Dharma Siswa misalnya itu kita akan menciptakan orang-orang asing yang akan menjadi duta Indonesia di negara mereka. Tapi yang perlu Ibu kuasai juga adalah bahasa Indonesianya itu sendiri. Karena jangan sampai mereka pintar menari, ya mereka pandai, terampil sekali menari, tetapi mereka tidak bisa sedikit pun berbahasa Indonesia. Padahal mereka tinggal di Indonesia dan akan menjadi duta seni dan budaya Indonesia. Jadi saran saya Ibu harus mempelajari ya materi bahasa Indonesia itu sendiri. Ya Ibu ada banyak pelatihan yang bisa Ibu ikuti. Ya, jadi pelatihan-pelatihan itu akan membantu Ibu untuk lebih mengenal bahasa Indonesia. Karena tidak cukup hanya dengan mengajari mereka seni dan budaya ya. Jadi pelan-pelan bahasa pengantarnya pun akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Ibu bisa berperan di dalam aktivitas kebipaan juga. Demikian Ibu Arliana. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Ibu Erni, ya, apakah Ibu bisa menceritakan pengalaman mengajar BIPA pertama kali? Adakah mengalami kendala budaya pada awal mengajar? Seperti itu. Iya. Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan atau kumpulan dari beberapa orang? Iya, ada beberapa yang juga bertanya seperti itu. Iya. Tadi mungkin saya sudah sedikit menjelaskan bahwa saya mulai pertama kali mengajar BIPA itu Agustus 1991, tetapi sebenarnya saya tidak langsung mengajar di satu kelas. Tadi saya menjelaskan bahwa ketika itu ada proses pemagangan ya selama kurang lebih 1 tahun. Jadi ketika saya mulai diberikan kelas sendiri atau kebetulan dosen yang mengajar di tempat saya melakukan pemagangan itu tidak hadir dan saya harus mengajar, saya tidak terlalu menemukan kendala yang banyak ya karena saya sudah mengamati kelas begitu lama. Ya, kalaupun kendala yang terjadi itu biasanya hanya karena faktor kalau intern dari peserta. Biasanya memang karena peserta kami di BIPA UI itu biasanya heterogen ya. Heterogen dari tingkat usia, tidak hanya kebangsaan ya, usia, motivasi belajar dan sebagainya. Jadi tantangannya lebih bagaimana kita bisa mengakomodasi peserta yang heterogen tadi. Ya, itu tantangan untuk saya ya. Jadi bagaimana saat itu saya harus mendekati peserta dengan dengan cara-cara yang cocok untuk mereka. Nah, ini sebenarnya pengalaman juga bisa menjadi guru yang paling baik untuk kita ya. Jadi saya rasa tantangan terbesar kita biasanya itu ya, bagaimana kita bisa mengakomodasi semua keinginan peserta yang bermacam-macam itu ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang ketiga, Ibu Erni, ini berhubungan dengan kurikulum dan materi. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Adriani dan juga ada beberapa penanya yang sama. Ya, apakah sekarang sudah ada kurikulum BIPA yang standar? Dan kalau sudah ada, bagaimana cara kami mengaksesnya?
Dan bisakah berikan tips di mana bisa menemukan materi-materi BIPA? Ya, seperti itu. Silakan Baik. Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sekarang itu sudah ada SKL BIPA, ya, standar kompetensi lulusan BIPA. Standar kompetensi lulusan BIPA ini memberikan penjelasan bahwa kalau peserta itu berada di level 1, ya di tingkat BIPA 1, mereka ini sudah harus bisa apa, tingkat 2 bisa apa, dan seterusnya. Ya, ini sudah ada. Jadi ini bisa menjadi panduan kurikulum yang Bapak Ibu gunakan, karena ini bisa secara gratis kita unduh, jadi tidak ada masalah, itu bisa dimanfaatkan. Walaupun memang beberapa universitas yang sudah lebih dulu menyelenggarakan program BIPA, misalnya seperti di tempat kami sudah punya kurikulum tersendiri. Tapi kalau kita perhatikan, kurikulum BIPA ini kan biasanya mengacu ke kurikulum bahasa yang hidup ya sebagai pengajaran bahasa asing. Kalau menurut isinya akan sama, itu ya, isinya kurang lebih akan sama. Kemudian untuk tips tadi, maaf, tips apa ya itu? Ada tips materi ya. untuk ya berhubungan dengan materi BIPA, ya. Di mana bisa menemukan materi-materi BIPA seperti itu? Iya, PPSDK ya sekarang sudah bergabung dengan Badan Bahasa ya. Itu menyediakan banyak materi ya berkaitan dengan dunia kebipaan kita. Tetapi memang kalau pesan saya ya, tidak ada satu materi pun yang sempurna sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil satu materi dari satu tempat, apakah dari tempat kami program BIPA UI juga, program BIPA LBUI juga menyediakan materi-materi ajar yang bisa Bapak Ibu beli juga, ya. Tapi tetap saja itu harus ada penyesuaian. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajar di mana ya, misalnya untuk di daerah tertentu, kalau kami kebetulan misalnya atau materi yang Bapak Ibu lihat itu kebanyakan contohnya berkaitan dengan Jakarta misalnya, ya itu bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu mengadaptasi materi seperti itu gitu ya. Jadi tidak semua materi bisa mentah-mentah digunakan. Jadi tips dari saya adalah sesuaikan dengan silabus yang sudah Bapak Ibu buat sesuai dengan tidak ada ya, memang mungkin ada yang sangat sempurna ya, yang sempurna bukan sangat sempurna ya, yang maksudnya sempurna di sini cocok gitu ya dengan program kita, jadi kita bisa ambil langsung seperti itu. Oke, baik. Jadi harus tetap ada penyesuaian ya Ibu dengan kebutuhan kita. Iya, Baiklah, betul. Ini yang terakhir, Ibu mengingat waktunya juga tidak panjang lagi ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana menyikapi murid yang sering menyudutkan pengajar dengan sentimen negatif tentang Indonesia? Ya. Ini tadi sudah saya berikan sedikit contoh ya, ketika kita berada di dalam tahap penyesuaian. Memang ada saja ya peserta BIPA yang mempunyai perilaku atau sikap seperti itu, tetapi kita juga tidak bisa menunjukkan bahwa kita marah ya kepada peserta itu. Kemudian kita jadi bete ya kalau sama murid yang ini, dia selalu menjelek-jelekan negara kita, lalu saya cari kejelekan negara dia apa, seperti itu. Tidak. Kalau saya lebih mau memperlihatkan yang baik dari sisi baik negara saya. Seperti tadi ya, ketika dibilang Indonesia banyak sampah ya, saya memberikan informasi bahwa ya kami sudah punya program seperti ini, jadi 2025 mudah-mudahan Indonesia bersih karena kami mencanangkan program ini. Ya, kemudian tadi seperti jorok sekali ya orang Indonesia makan menggunakan jari gitu ya. Ini juga. Tapi ini tidak serta-merta biasanya kita bisa menjawab ya tantangan seperti ini dari mereka ya. Nah, dalam kaitannya dengan tadi bahwa pengajar itu serba tahu sebenarnya tidak boleh kita terapkan secara mentah-mentah ya. Jadi silakan ditampung dulu, kemudian ada kesempatan Bapak Ibu menjelaskan yang baik ya. Jadi jangan ikut menjelek-jelekan negara kita sendiri. Itu kalau menurut saya. Karena ketika mereka merasa bahwa dia juga menjelek-jelekan negaranya, mereka tidak akan menghormati kita. Ya, karena dia merasa, dia duta Indonesia, tapi kok dia terpancing ya oleh saya ya, dia ikut menjelek-jelekan negaranya. Ini bukan menunjukkan kita bersimpati kepada dia, ini malah orang itu akan merasa kita bukan pengajar yang baik.
Oke, Seperti itu. baiklah. Terima kasih banyak Ibu Erdi untuk Terima kasih, pemaparan sama-sama. materinya dan juga jawaban-jawabannya ya. Para peserta webinar yang saya hormati ya, kami mohon maaf di sini mengingat waktu yang terbatas ya, tidak semua pertanyaan dapat diakomodasi dan direspon secara langsung ya. Karena itu kami mohon untuk pengertiannya ya. Nah, di akhir acara kita hampir sampai di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum saya menutup, izinkan saya memberikan sebuah informasi dari LBI FIB UI untuk Anda sekalian di sini. Nah, mungkin apa yang akan saya share di sini itu bisa menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan Anda tadi gitu ya. Silakan ini diperhatikan ya. LBI FIB UI itu akan mengadakan pelatihan seputar pembelajaran BIPA di akhir bulan Juni dan awal bulan Juni. Ya, awal bulan Juli. Ada 6 pelatihan yang akan kami buka dan melalui pelatihan ini Bapak Ibu sekalian bisa menambah pengetahuannya di bidang kemahiran berbicara, menyimak, tata bahasa, dan menulis ya. Seperti tadi ada yang tanya bagaimana cara mengajarkan kosakata dan imbuhan ya, apa yang harus kita perhatikan di dalam pengajaran. Nah, ini kalau Anda ingin tahu jawabannya secara lebih lanjut ya, lebih spesifik, silakan mengikuti pelatihan ini ya. Dan juga tidak hanya terbatas pada kemahiran ya, untuk Anda yang ingin memperluas cakrawala tentang bagaimana cara mengatasi konflik budaya dan juga sesuai dengan tren saat ini, bagaimana ya cara kita menyiapkan materi pembelajaran jarak jauh dengan sistem online ini. Silakan Anda bisa mendaftar. Nah, di sini sudah ada informasi mengenai pendaftarannya, atau kalau mau informasi lebih lanjut, bisa kirim email ke info.lbifibui@gmail.com. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Mungkin di sini tulisannya agak kecil, jadi saya bacakan aja. Mohon diingat, Bapak Ibu, peserta di setiap pelatihan itu hanya dibatasi sebanyak 24 orang ya per pelatihan. Jadi harus cepat nih, ya. Jadi tujuannya apa? Karena kami ingin peserta yang sudah ikut di dalam pelatihan ini bisa mendapatkan feedback atau balikan yang memadai dari pelatih kami. Jadi kalau Anda sudah masuk sebagai peserta ke nomor 24, nah itu berarti Anda peserta terakhir tuh. Kami nggak terima lagi peserta nomor 25. Ya, baik, itu informasi tentang pelatihan ya. Ibu Erni, saya sapa kembali Ibu Erni. Ibu Erni, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami, menjawab pertanyaannya, dan para peserta webinar sekalian, acara ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Tapi jangan lupa, masih ada webinar seri kedua tanggal 11 Juni 2020 menghadirkan Ibu Cynthia Vientiani yang akan menyampaikan informasi tentang pengajaran tata bahasa Indonesia. Terakhir nih, benar-benar terakhir, untuk Anda yang menonton siaran ulang webinar ini di YouTube nanti, jangan lupa klik dan subscribe ya. Saya tunggu. Saya Arliana, mohon pamit. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Salam BIPA.